Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar pemirsa Radar TV dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Budi Pramudia bisa kembali hadir menyapa Anda di program Layar Demokrasi Radar LDR. Episode kali ini saya akan menghadirkan seorang politikus, gitu ya, sekaligus ketua DPC PKB Kabupaten Tasikmalaya. Sudah bersama saya Kang Haji Ami Fahmi ST. Kang, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Sebenarnya hari ini kita mengundang beberapa narasumber ya, tapi hari ini spesial saja. Kita obrolannya biar fokus dan lebih intim gitu Bang. Okay. Karena tema kita hari ini yaitu membahas kita akan menakar bagaimana sepak terjang PKB Kabupaten Tasikmalaya menghadapi Pemilu 2024. Karena saya yakin mesin partainya sudah dipanaskan jauh-jauh hari ya kan? Iya dong. Nah gimana nih menghadapi Pemilu 2024? Anda sebagai ya ketua DPC gitu ya di Kabupaten Tasik, melihat apa yang sudah dilakukan dulu lah sebelum nanti melihat seperti ke depan. Ya, terima kasih. Sebetulnya gini, ini sudah jauh-jauh hari. Betul. Sudah semenjak 2 tahun ke belakang lah kita persiapan untuk 2024. Mulai dari pembenahan struktur, terus pemetaan juga, pemetaan bacalek dan lain sebagainya ya. Ini yang kita lakukan sampai hari ini. Juga konsolidasi baik struktur partai ataupun bacalek ya kita lakukan. Seluruh potensi ya kita gerakan lah pada akhirnya. Oke. Berarti kalau saat ini kan prosesnya itu tahap kemarin masih masa perbaikan persyaratan yang bacalek atau seperti apa? Sekarang sudah diumumkan daftar calon sementara sudah. Hari ini ya kalau nggak salah? Kemarin. Oh kemarin. Okay. Jadi sudah diumumkan daftar calon sementara. Nanti menjelang daftar calon tetap juga masih ada perbaikan. Kalau misalkan akan dilakukan perbaikan. Oke, Kang, dari bacalek yang hari ini dihadirkan oleh PKB sendiri, petahana dan ini ada perbedaan nggak seperti tahun sebelumnya, atau misalnya orang-orang yang dihadirkan ini PKB sendiri membuat semacam apa ya formula baru lah misalnya dengan bacaleknya. Kadang-kadang ada kan jadi bacalek aja gitu terus biasanya kan di beberapa orang yang ada seperti apa Kang? Iya, kebetulan hari ini kalau incumbent dari 8 anggota fraksi hari ini kembali maju di dapilnya masing-masing, ditambah dengan wajah baru dan energi baru. Mungkin ya kalau saya optimis bahwa dengan resources yang ada hari ini, resources sumber daya bacalek yang ada hari ini ditambah dengan kekuatan struktur yang kita miliki hari ini juga mudah-mudahan lah hasilnya juga positif. Oke. Kalau saya lihat PKB ini kan posisinya kedua ya di kursi di Kabupaten Tasik. Betul. Nah sekarang kalau ngomongin soal proses rekrutmen bacalek di PKB, sistemnya itu seperti apa Kang? Dan siapa sih orang-orang yang bisa nyalek dari PKB itu di Kabupaten Tasik misalnya? Ya kita membuka pintu selebar-lebarnya. Pertama kita filter dulu dari kader sendiri. Kita prioritaskan kader sendiri. Ya selanjutnya kita juga membuka open recruitment bacalek yang mana melalui tahapan juga. Ada tahapan ya semacam fit and proper test lah. Pengetahuan tentang ke-PKB-an secara mendasar, kepemiliuan secara mendasar dan lain-lain. Itu kita tidak serta-merta yang nyalon di PKB itu dia daftar nyalon bisa langsung, enggak juga. Tapi kita juga melakukan fit and proper, bagaimana komitmen dia dan lain sebagainya juga kita pertanyakan. Tapi ada semacam ini nggak sih kekhususan? Kan ada karakter kalau mau masuk partai ini harus ini misalnya. Ada nggak sih di PKB? Enggak juga sih, enggak juga lah. Jadi kita terbuka lah. Ya tadi paling spesifiknya bahwa kita mengutamakan kader dulu, baik dari struktur DPC, dari struktur DPAC, ya gitu, itu yang menjadi prioritas kita. Selanjutnya kita membuka juga ruang untuk publik, siapa yang ingin eksis di PKB,
Ya hari ini pun ada mantan birokrat, ada kepala desa yang masih menjabat dan mau habis juga, Iya, oke. dan ada pengusaha juga. Jadi berbagai, ada aktivis juga, banyak juga. Itu. Kalau di sekarang yang petahana itu semuanya di dapil masing-masing yang tahun lalu Iya. atau ada perubahan? Enggak, masih. Oke. Nah kemudian yang barunya ini muka-muka baru. Kalau misalnya ngomongin sekarang kan kita menghadapi bonus demografi misalnya. Ini kalau dari kalangan usia di mana di bacaleg yang sekarang sudah lolos DCS nih? Ya 50-50 lah. Jadi ada yang memang sudah usia lebih dewasa gitu, yang ada memang milenial lah. Kalau Gen Z belum ya. Milenial. Ini pertanyaan penting, Ji. Kalau misalnya terkait dengan keterwakilan perempuan, ini masih jadi permasalahan kan, masih menjadi permasalahan. Di PKB petahana sekarang ada perempuan nggak sih? Ada. Itu berapa perempuan? 1 orang. Satu orang. Nah ini kan masih PR-nya masih banyak kan, misalnya. Gimana menyikapi soal pada akhirnya harus keterpilihan karena kalau misalnya di pendaftaran kan tentu harus 30% misalnya. Yang permasalahannya adalah keterwakilannya nanti atau keterpilihan nanti di kursi dewan. Menyikapi itu seperti apa, Ji? Sebetulnya arahan dari ketua umum itu kita harus lebih memprioritaskan perempuan. Oke. Kita justru membuka ruang untuk perempuan. Tetapi pada akhirnya kita pun setelah kita buka ruang, kan ini penyetaraan gender kan, penyetaraan gender yang selalu digaungkan itu penyetaraan gender. Nah setelah dibuka, ini justru malah yang daftarnya juga nggak ada. Nah ini yang menjadi apa ya, kendala. Di satu sisi perempuan ingin ada kesetaraan, tapi di sisi lain ini harus ada kompetisi juga yang memang di saat tadi bukan hanya ikut dalam kontestasinya saja, tetapi keterpilihannya juga ini. Dan di PKB alhamdulillah ada perempuan. Dan hari ini kalau kita melihat bacaleg hari ini yang kompetitif lah dari dari perempuan, lumayan lah. Dari 50 itu ada 10% lah, kurang lebih 5 orang itu bisa kompetitif lah. Oke. Jadi sekarang tadi jumlahnya yang bacaleg yang masuk DCS itu ada sudah 32% kita. Oke. Apa ya permasalahannya? Dan itu terjadi di semua partai ya, kalau nggak salah ya? Ya. Nyaris hampir di semua partai. Karena politik itu mungkin saking kerasnya bagaimana kalau perempuan. Karena kan masih menjadi PR lah. Karena sebenarnya, tapi kalau ngomongin soal potensi, perempuan pernah potensial ya sebenarnya di kalangan mereka misalnya harus menjaring kemudian berkomunikasi. Tapi yang menjadi permasalahan kira-kira dari gambaran Anda sebagai ketua DPC itu seperti apa? Ya sebetulnya kalau kultur di kita, kultur Kabupaten Tasik ya, kultur Kabupaten Tasik memang agak susah. Perempuan itu masih image-nya image-nya itu masih ya ibu rumah tangga, paling yang usaha yang ada di rumah dan lain sebagainya, terus ngurus anak dan lain sebagainya, masih image-nya masih seperti itu. Mungkin kalau di perkotaan itu sudah bergeser, penyetaraan gendernya sudah lebih pola pikirnya juga. Makanya ya untuk itu kan harus ada pendidikan politik, bagaimana pendidikan politik terhadap perempuan, eksistensi perempuan dalam bidang apapun itu harus selalu digaungkan. Nah, hari ini kan dengan minimnya dengan minimnya keterwakilan di DPRD saja hari ini hanya 8 orang dari 50 anggota DPRD itu perempuan. Jadi persentasinya masih di bawah 10%. Boleh di bawah 20%. Jadi intinya kalau misalkan partai-partai politik melakukan pendidikan politik terhadap kaum milenial atau Gen Z yang perempuan, bagaimana berpolitik itu, bagaimana mereka supaya tertarik juga terhadap berpolitik, ya ini yang memang kurang mungkin dilakukan oleh partai-partai politik dan juga oleh pemerintah. Seharusnya itu juga bisa dilakukan. Tapi tadi setuju, lebih ke kultur itu lebih ke ini ya, Ji ya. Dalam artian orang kan perempuan, apalagi kan
saat ini juga orang menilai bahwa politik ya itu tadi tanda kutip keras tuh ya harus tidak boleh baper misalnya kan. Perempuan kan main perasaan misalnya agak susah gitu. Tapi dan ini terjadi di nyaris semua partai. PKB sendiri membuka ruang seluas-luasnya dengan cara apa, Ji? Untuk bisa tadi misalkan selain melakukan pendidikan politik agar ya minimal PKB juga tidak ya itu tadi tidak hanya kaum Adam aja gitu yang bisa berpolitik di PKB. Ya. Kita ada saya partai yang namanya Perempuan Bangsa. Nah, kader-kader perempuan yang itu kita masukkan dulu di Perempuan Bangsa supaya mereka juga memahami politik PKB itu seperti apa. Kaum perempuan eksistensinya kalau di PKB itu seperti apa. Makanya ya dengan adanya Perempuan Bangsa, saya partai di perempuan, ini juga sudah ada eksklusivitas ya. Karena nggak ada, kan itu perempuan bangsa nggak ada, laki-laki bangsa nggak ada, tapi perempuan bangsa. Ini kan sudah ada yang memang diprioritaskan untuk perempuan, dan di sanalah terjaring kader-kader yang memang bisa eksis di politik, gitu. Dan sebagian, bukan sebagian, hampir 70% itu dari perempuan bangsa. Kalau saat ini berarti tetap ada perhatian khusus nggak ke perempuan, khususnya misalnya di tangan Kang Ami soal keterwakilan perempuan pada nantinya gitu, tidak hanya misalnya dari satu, ada target berapa misalnya? Iya, dengan adanya kader yang tadi saya bilang ada kurang lebih 5 orang lah yang bisa kompetitif, itu yang menunjukkan bahwa kita serius untuk mendorong perempuan untuk jadi di DPRD nantinya, gitu. Dan ini juga dari undang-undang pemilu yang mengharuskan 30% perempuan. Ya pada akhirnya kita pun mencari kader-kader perempuan yang potensial, yang kompetitif. Gitu. Berarti memang target sekarang kalau misalnya posisi kedua kursi di DPRD Kabupaten Tasik dengan jumlah 8 gitu ya. Berarti nanti targetnya nambah berapa tuh? Cuman ada kesempatan? Iya, keinginan sih sebanyak-banyaknya. Kalau target muluk-muluknya sebanyak-banyaknya, gitu. Tapi ya kita targetnya hari ini adalah kita jadi pemenang di Kabupaten Tasik. Jadi ranking 2 jadi ranking 1 lah. Iya. Gitu. Nggak mungkin jadi atau stuck di situ atau Bang Anton kan. Jadi intinya kita jadi pemenang lah. Targetnya berapa kursi ya keinginan sih sebanyak-banyaknya. Dengan target-target itu treatment yang diberikan ke para caleg seperti apa prosesnya? Karena kan tidak ingin mengulang ya istilahnya kalau dulu misalnya pasti semakin berganti pemilu ada beberapa kendala atau evaluasi dilakukan. Treatmentnya apa sih yang paling diinikan ke para bakal caleg ini? Kita sudah melakukan workshop pembekalan bakal caleg. Kita sudah melakukan juga mediasi antara bacalek dengan pengurus, baik di tingkat DPC ataupun di tingkat DPAC dan DPRT. Yang berikutnya kita juga melakukan roadshow ke 7 dapil. Nanti ditambah lagi yang akan kita lakukan adalah rekrutmen saksi. Saksi di semua TPS akan kita isi, nanti melibatkan juga bacalek. Jadi intinya dalam proses ini tidak hanya kita, PKB tidak hanya bertumpu kekuatan pemenang itu ke bacalek, tetapi struktur dan bacalek harus dikombinasi menjadi kekuatan yang memang menjadi kekuatan yang menggolkan PKB jadi juara. Gitu. Kalau potensi suara dari 7 dapil ini mana yang kira-kira bisa nambah lagi? Dari sekarang kan udah berapa kan udah terisi ada 7 misalnya. Dari 8 8 maksudnya. Itu berapa? Dapil di mana aja kira-kira? Semua dapil. Semua dapil berpeluang nambah kursi dong. Kita harus optimis lah. Semua dapil berpeluang untuk menambah kursi. Ya mudah-mudahan dapil yang sudah 2 kursi juga bisa bertambah. Dengan komposisi bacalek, dengan komposisi soliditas struktur dan lain sebagainya, itu yang kita harapkan. Kalau komposisi sekarang calegnya masih banyak didominasi dari kader atau memang mereka yang baru bergabung kemudian nyalek?
Masih banyak kan kader. Kader. Oke, karena pemberdayaan itu ya. 60% lah kader itu lebih dari 50% ya kader. Oke. Ya, kita jeda dulu Kang. Nanti kita akan lanjutkan lagi ya. Lebih seru lagi membahas, mengupas bagaimana sepak terjang PKB Kabupaten Tasikmalaya menghadapi pemilu 2024. Tetaplah bersama kami di Layar Demokrasi. Ya, terima kasih Anda masih di Layar Demokrasi Radar LDR. Kita masih berbincang santai bersama dengan Kang Haji Ami Fahmi, Ketua DPC PKB Kabupaten Tasikmalaya yang saat ini menduduki Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Tadi sudah dibahas nih bagaimana mesin partai sudah jauh-jauh hari dipanaskan. Gitu. Sekarang tinggal ngebut berarti karena sudah berproses ke DCS, berarti tinggal nunggu DCT. Kalau ke DCT biasanya jarang banyak perubahannya, Kang Ji? Biasanya jarang, Karena tapi ada saja. Masih ada saja, cuman beberapa. Ya. Beda dengan proses yang biasanya dari ke proses DCS biasanya lebih banyak tuh perubahannya. Oke, sekarang kalau misalnya Kang Ami sendiri di Dewan itu udah berapa lama ya? Dua periode sih. 2 periode. Dan dulu langsung ke wakil ketua, Pak? Enggak dulu ya. Berarti anggota, kemudian sekarang cerita boleh? Ya cerita dulu. 2014 saya ya kebetulan dipercaya oleh partai jadi wakil ketua Komisi 3 selama 2,5 tahun. 2,5 tahun berikutnya saya menjadi ketua Komisi 4. Periode 2014-2019. Nah, di periode ini dari awal sampai sekarang masih di wakil ketua DPRD. Oh, okay. Gitu. Jadi nanti harus jadi ketua berarti kan? Amin. Itu paling rasional memang soal target. Iya. Kan kalau misalkan dulu Anda backgroundnya apa sih sebelum jadi sebelum nyalek gitu, kemudian prosesnya lama nggak sih? Langsung jadi atau enggak dulu? Lama lah. Saya pun jadi pengurus partai itu dari mulai pengurus kecamatan. Ya. Dari 2004 itu sudah pengurus kecamatan, tapi baru ya ikut-ikutan saja. Ikut-ikutan. 2011 mulai tertarik di ranah politik. Ya 2014 nyalon. Ya awalnya sih menggeluti dunia usaha lah. Pengusaha. Bukan pengusaha. Ya, di bidang usaha di lah. Bidang gitu. usaha gitu. Ya, karena punya toko juga ikut juga di konstruksi dulu. Jadi ya seperti itulah backgroundnya dari usaha. Pada akhirnya tertarik juga di dunia politik dan ya aktif lah dari 2004, dari mulai kecamatan, terus dipercaya oleh partai jadi wakil bendahara, kemudian jadi bendahara, terus 2011 itu di wakil ketua, 2014 itu wakil ketua. Ya, alhamdulillah hari ini jadi ketua. Oke. Gitu. Berarti sudah ada periode, ya 2 periode kan? 2 periode di Dewan. Di Dewannya, 2 periode. Ya. Berarti betah ya jadi anggota Dewan? Betah nggak betah? Nah, itu berarti ada 2 yang harus dikupas antara betahnya apa, tidak betahnya apa. Kan ini penting kan? Ini menarik soalnya. Iya, kalau sebagai edukasi. Kalau apa ya, dibilang betah, kalau misalkan niatan kita, beginilah, mengutip siapa ya, saya lupa orangnya, tapi mengutip kata orang, kalaulah kita sebagai pengusaha lah, pengusaha kita punya karyawan sampai 10 atau 20 orang, kita hanya memberikan manfaat kepada 10-20 orang. Tetapi kalau di saat kita menjadi bagian dari pemerintah atau pemerintahan, itu kita bisa memberi manfaat ke ratusan ribu orang, puluhan ribu orang, bahkan jutaan orang yang kita bisa beri manfaat dari kebijakan yang diambil.
Ya di saat kita menikmati kerjaan kita, yaitu enjoy-nya di sana. Tapi di sisi lain ada hal-hal yang memang agak juga memusingkan lah di saat menjadi anggota dewan. Di saat ya karena di dewan itu kan pertama background yang 50 anggota dewan itu kan macam-macam. Di saat kita harus berdebat, di saat kita harus diskusi dengan yang lain, di saat kita punya argumentasi orang lain menolaknya dan lain sebagainya, itu dinamisasi yang memang di saat dinikmati ya bisa nikmat, di saat capek juga bisa capek. Begitu. Okay. Nah tadi ada yang penting yang sering juga orang sampaikan, kalau jadi politisi itu tidak boleh baperan. Itu maknanya apa tuh kira-kira kalau Kang Haji memaknai itu? Ya kalau misalkan begini, di saat berpolitik itu dalam 5 tahun sekali, siklus 5 tahunan kita melakukan pemilihan. Nah, dalam kontestasi pemilihan itu, kalaulah kita baperan, kita lagi kompetisi, orang udah lari jauh meninggalkan kita, kita down dan lain sebagainya, itu kan yang pada akhirnya ya bikin kita juga ngedrop gitu. Tetapi kalau misalkan udahlah orang udah duluan juga, kita tungguin aja kapan dia lelahnya, kita bakal nyalip di kemudian hari. Nah itu kan dia. Kalau misalkan yang dimunculkan optimisme saja. Oke. Jadi kalau baperan itu pasti ketinggalan dulu ya? Iyalah. Selalu kita bakal capek. Orang nggak berpikir negatif terhadap kita karena kita baper terhadap langkah orang. Ya, pada akhirnya kita juga akan capek sendiri. Gitu. Berpolitik ini ya, tadi kalau tujuan besarnya adalah kebermanfaatan, karena kebermanfaatan kan kebijakan ada kebijakan dan segala macam. Tapi kalau ngomongin lebih jauhnya lagi dari suka duka menjadi anggota dewan, ini lebih banyak sukanya apa dukanya kalau di presentase ini? Ya. Seimbang aja kira-kira. Ya seimbang saja sih sebetulnya, seimbang saja lah. Jadi kalau misalkan disebut banyak sukanya juga salah, disebut banyak juga dukanya juga salah. Ininya gini lah, kalau sukanya ya karena kalau misalkan orang yang suka berorganisasi pasti suka. Dulu saya pernah cerita sama orang tua ya, sama ayah saya sendiri. Di saat ayah saya diberikan alat pancing yang harganya jutaan misalkan, beliau lebih memilih untuk mengikuti seminar 3 hari. Waktu itu saya belum paham ke politik, buat apa seminar 3 hari, mendingan pancingan yang harga jutaan. Tetapi setelah kita masuk di ranah politik, benar juga. Selama kita enjoy mensikapi langkah-langkah kita, terus berpolitik itu seperti apa dan lain sebagainya, benar, mendingan seminar 3 hari dibandingkan alat pancing yang harganya jutaan rupiah. Gitu. Karena di balik itu ada apa? Lebih seminar ya kita apa, menambah wawasan, menambah ilmu, ya cara kita misalkan berdialektika dan lain sebagainya, berkomunikasi dengan yang lain. Hal-hal itu yang bisa kita dapatkan dari seminar-seminar itu. Nah, ya menambah wawasan juga, intinya menambah wawasan. Oke. Begitu. Kalau bicara politik ini kan selalu orang bicara gini ya, walaupun sebenarnya sudah tidak tabu lagi sih dibicarakan, misalnya soal kos politik. Ini ada yang paling seksi lah, yang nggak ada ujung-ujungnya kalau dibicarain. Itu tuh memang betul ya, harus ya berpolitik duitnya harus besar gitu misalnya. Berpolitik tentu tidak ada yang ya gratis. Secara nominal dalam artian gini, ya tentulah ketika kita menjaga jejaring kader atau misalnya kita kan silaturahmi kan nggak mungkin juga ya Kang ya kita datang gratisan gitu ya. Hal itu mah sudah kelumrahan lah. Tapi di sisi lainnya yang orang masih kental gitu melihat bahwa politik itu harus bagi-bagi uang dan segala macam. Apa yang Anda lihat dari itu? Iya sebetulnya tidak selamanya seperti itu. Tidak selamanya betul juga seperti itu. Kalau dibilang kos politik,
Iya, namanya kos itu biaya politik itu pasti ada. Ya kita silaturahmi ke satu daerah, masa nggak pakai biaya kan? Nggak mungkin. Kita silaturahmi terus ngumpul-ngumpul sama orang, masa nggak ada air minum, nggak ada kopi dan lain sebagainya. Kopi-kopi memang ada. Jadi intinya kos politik itu ada. Terkait dengan besar atau tidaknya itu variatif. Bagaimana kita cara kita berkomunikasi dengan konstituen. Kalau misalkan dibilang money politik, saya 2 kali pemilu tidak pernah menggunakan money politik. Tapi alhamdulillah terpilih, meskipun mungkin suara tidak terlalu signifikan. Tetapi terpenting niatan kita ingin mengedukasi masyarakat di saat kita melakukan money politik. Ya seorang politisi melakukan money politik sama juga memberikan harapan palsu terhadap masyarakat, membohongi masyarakat dan lain sebagainya. Makanya saya 2 kali, alhamdulillah istiqomah lah, tidak melakukan money politik. Paling ya lampu politik, jalan politik, semen politik ya itu bukan money politik. Ya, tetapi kemanfaatan-kemanfaatan yang memang dirasakan oleh masyarakat. Jadi intinya kalau kos politik jelas ada, tetapi kalau money politik itu dikembalikan lagi ke personal Bacalegi sendiri. Nah, apakah niatan dia mau seperti apa ya? Kalau misalkan niatnya dia asal jadi dan lain sebagainya, ya seperti itu. Jalan itu pasti akan dipilih. Gini Kang, sekarang kan udah ada periode, 2 periode misalnya. Kemudian dulu saya pikir akan lebih pas mengawali akan sangat harus ekstra kerja keras dan segala macam. Kalau kedua misalnya itu ada cenderung lebih kemudahan atau memang justru malah tantangannya lebih besar? Ada kemudahan, ada sih. Dua itu. Kemudahannya ada, kesulitannya pun ada. Tantangannya ada. Kemudahannya karena di saat kita sudah jadi, itu membaca peta politik itu lebih mudah. Nah, itu maksudnya. Nah, peta kewilayahan, ini basisnya apa, ini basis partai apa, dan lain sebagainya itu lebih terbaca. Tantangannya, di saat kita sudah jadi incumbent, terus kita harus memberikan manfaat ke masyarakat. Kalau tidak memberikan manfaat ke masyarakat, pada akhirnya itu menjadi blunder juga buat kita. Menarik. Nah, itu. Jadi intinya ada 2 gitu ya. Di satu sisi kita menjadi paham terhadap peta politik, tapi di sisi lain tantangannya, pertama kita incumbent, masa incumbent kalah. Yang kedua ada beban ini. Ada beban itu. Yang kedua juga tadi di saat kita kurang memberikan kemanfaatan ke masyarakat, akan tidak ada. Akan dipilih lagi. Nah itu akan ada nilai minus dari. Ya, blunder itu sih yang istilah yang tepat, karena kalau misalnya sebagai anggota dewan, pas kita hanya datang pada saat memang mau pemilihan, dulu kemana aja? Iya itu. Ya terlebih lagi sekarang kan DPRD hanya berfungsi sebagai penganggar, ya bukan pembahas anggaran lah gitu ya. Fungsinya fungsi anggaran. Jadi bersama-sama pemerintah kita hanya membahas anggaran. Sedangkan yang mengeksekusi anggaran adalah tetap di pemerintah. Bupati dan jajarannya lah gitu. Begitu. Ya memang saya mendengar juga kabarnya dana-dana aspirasi itu yang menentukan agak ketat itu ya sekarang. Enggak. Yang disebut dana ini yang harus diluruskan juga. Tidak ada yang namanya dana aspirasi. Yang ada adalah pokok-pokok pikiran DPRD berbasis reses. Tapi kan itu hanya perubahan istilah aja kan. Kalau dulu dana pokir itu sekarang. Karena kan dipayungi undang-undang loh, dipayungi undang-undang. Kalau yang disebut dengar ini, aspirasi itu adalah keinginan masyarakat yang disampaikan ke wakilnya. Itu aspirasi. Terus dana aspirasi apa? Nggak ada. Jadi adanya aspirasi dari masyarakat. Ya, sedangkan pokok-pokok pikiran DPRD itu adalah menampung aspirasi masyarakat yang disahkan lewat paripurna dan disampaikankah ke eksekutif menjadi bagian yang tidak terpisahkan RKPD yang ada di pemerintah. Jadi gitu. Ya. Ini meluruskan ya. Iya loh, harus diluruskan supaya tidak yang kemarin seminggu penuh itu
Ya. radar ini juga tidak berkembang terlalu liar, makanya ya ini juga harus disampaikan ke masyarakat. Kadang-kadang masyarakat juga belum memahami terkait dengan mekanisme yang ada di pemerintahan. Ya itu. Nah, ini kan harus disampaikan. Pertama, pokok-pokok pikiran DPRD itu bukan hal yang tabu, karena memang dipayungi oleh undang-undang. Karena dalam penyusunan RKPD itu ada 4 yang bisa masuk ke RKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pertama, janji kepala daerah. Yang kedua, pokok-pokok pikiran DPRD. Yang ketiga, hasil musrembang. Yang keempat, program SKPD. Itu semuanya bisa masuk dalam RKPD. Setelah RKPD disahkan, muncullah KUA PPAS, Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Anggaran Sementara. Nah, nanti di situ setelah disepakati, baru ke RAPBD dan APBD. Jadi hari ini sebelum ke RKPD pun perencanaannya harus dimulai dengan SIPD, Sistem Informasi Pemerintah Daerah, yang sudah terintegrasi ke KPK dan lain sebagainya. Nah, ini yang memang harus diluruskan masyarakat. Masyarakat kita hari ini keinginannya kayak makan cabai. Hari ini mengajukan. Nah, hari ini mengajukan, besok harus realisasi. Nah, iya kan. Nah, ini yang harus dipahami oleh masyarakat, bahwa mekanisme di pemerintahan itu tidak seperti itu. Tetapi kita pun dengan SIPD ini, perencanaan kita harus selesai di bulan Maret untuk tahun berikutnya. Nah, baru proses-proses selanjutnya berjalan. Oke, ini menarik. Nanti kita akan kupas lagi nih soal edukasi ya, edukasi terhadap masyarakat, dan nanti seperti apa lagi yang akan dilakukan oleh PKB Kabupaten Tasikmalaya. Tetaplah bersama kami di layar Demokrasi Radar. Terima kasih Anda masih bersama kami di layar Demokrasi. Kita masih berbincang hangat bersama dengan Ketua DPC PKB Kabupaten Tasikmalaya yang sekaligus Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Tadi sudah di panjang lebar, tapi yang penasaran sekarang kan 2 periode di Kabupaten Tasikmalaya. Nggak tertantang misalnya ke provinsi atau biasanya kan, atau bahkan ada yang ditugaskan, tapi biasanya ada ditugaskan dari pusat untuk ini. Seperti apa nih Kang? Belum sih. Belum apa tuh? Belum kepengen atau belum ditugaskan? Belum kepingin dan juga belum ditugaskan. Oke. Karena ya saya baru mungkin jalan 2 tahun memimpin DPC Kabupaten Tasik, jadi masih ditugaskan untuk ngurus partai di kabupaten lah oleh pimpinan saya. Jadi hari ini masih di kabupaten dulu. Oke. Tantangan terbesar kalau sekarang Anda memegang nahkoda PKB Kabupaten Tasikmalaya gitu. Kalau target ya misalnya keberhasilan itu ukurannya apa kalau di daerah misalnya? Keberhasilan itu ya dengan peningkatan kursi. Peningkatan suara itu yang apapun teori sebagus apapun, di saat kursinya tidak naik, di saat suaranya tidak naik, ya nol. Tapi konsepnya nol, tetapi kursi naik, pada akhirnya angkat jempol. Nah kan biasanya situasi politik di daerah itu biasa dipengaruhi oleh situasi politik di pusat. Nah sekarang itu benar terjadi atau kayak kemarin misalnya kita suara kemarin ya jagoannya hampir daerah Gerindra misalnya, atau misalnya PKB juga ya di daerah khususnya tergantung basisnya gitu. Itu memang terpengaruh seperti itu Kang? Pengaruh iya ada, tetapi tidak 100% pengaruh pusat. Kalau 100% pengaruh kondisi politik nasional, ya kita nggak usah kerja dong. Nah, nunggu aja bagaimana peta nasional. Nah, intinya pengaruh pasti ada, tetapi tidak sebesar, ya tidak 100% lah. Nah, itu. Intinya
dinamisasi di daerah juga penting kita ikuti, dan dinamisasi politik nasional juga penting kita ikuti. Seperti apa nanti dinamikanya dan kita pensikapannya seperti apa, nah itu yang memang harus benar-benar kita cermati. Karena kalau di dinamika politik nasional kita tidak bisa ikut dalam ranah itu, tetapi ya kita menerima apa yang terjadi di nasional. Sok apa istilahnya, sok aya ka pecretan lah gitu. Ya mudah-mudahan kondisi politik nasional untuk PKB ya membawa dampak positif untuk di Kabupaten Tasik khususnya dan di nasional umumnya. Tapi kalau nanti misalnya, karena kan kalau legislatif ya itu kan pertama kan pemilihan serentak biasanya. Kemudian kalau misalnya nanti juga PKB pusat misalnya menjadi bagian dari pemenang misalnya, itu juga biasanya berpengaruh juga kan ke nanti ke depan atau bahkan ke daerah itu sendiri gitu. Iya tadi, jadi dampak itu ada. Tetapi ya tidak juga pada akhirnya yang terjadi secara nasional itu tidak selalu sama persis dengan yang terjadi di daerah. Apa sebaliknya, yang terjadi di daerah tidak selalu sama dengan yang terjadi nasional. Jadi intinya pengaruh jelas ada, tetapi nanti kita lihat juga dinamisasi di daerahnya seperti apa. Tadilah tergantung juga basis kedaerahannya. Kalau dari Ketua Umum Pusat sekarang apakah yang paling ditekankan untuk daerah-daerah ini misalnya? Karena tentu kan ya sama, sebenarnya kan simbiosis mutualisme ya dari daerah ke pusat atau pusatnya ke daerah gitu. Apa yang paling ditekankan? Iya, intinya menekankan ke kita sebagai kader yang ada di bawah, pertama menyampaikan janji politik nasional. Di saat Ketua Umum kita Gus Muhaimin jadi presiden, beliau akan menaikkan dana desa sebesar 5 miliar per desa. Terus listrik gratis, pupuk gratis dan lain sebagainya. Listrik gratis yang 900 ke bawah mungkin ya. Jadi pupuk gratis juga untuk masyarakat yang kurang mampu. Jadi program-program itu ya supaya tersampaikan ke masyarakat terkait dengan apa yang dijanjikan apabila Ketua Umum PKB bisa menjadi capres presiden atau wakil presiden di 2024 nanti. Dan yang kedua, kalau di struktur menekankan ya soliditas struktur, soliditas pemetaan bacalek dan lain sebagainya, untuk supaya bagaimana pemetaan itu bisa menjadi sesuatu yang memang dicita-citakan di daerah. Jadi apa yang disampaikan dari pusat pun sebenarnya masih ketika tadi misalnya ada yang disampaikan itu bisa jadi tanda kutip untuk disampaikan ada jualan juga gitu sebenarnya. Iyalah, kan kita harus satu visi yang disampaikan oleh Ketua Umum harus disampaikan juga sama struktur yang ada paling bawah. Jadi jangan sampai ya kita buat visi sendiri, enggak. Jadi intinya hari ini pertama Renstra itu yang menyusun adalah DPP. Bagaimana Renstra untuk DPW, bagaimana untuk DPC dan lain sebagainya. Rencana strategis. Nanti yang kita melaksanakan adalah, yang kita lakukan adalah renja. Dari Renstra itu renjanya seperti apa, yaitu yang kita lakukan. Jadi intinya isu-isu strategi apa, politik, marketingnya seperti apa. Ada pull politik marketing, ada push politik marketing dan lain sebagainya. Gitu. Dan kalau misalnya untuk bisa menaikkan apa istilahnya dari sisi citra partai sendiri, PKB sendiri, cara-cara apa sih yang dilakukan untuk bisa eksis misalnya? Apakah juga selalu beradaptasi dengan teknologi misalnya segala macam? Itu ada kesana atau memang hanya menggerakkan struktur yang memang berjejaring aja ya? Yang enggak lah. Kekuatan. Kita membuat partai pertama dari berbagai lini lah. Ada yang di Garda Bangsa, Perempuan Bangsa, ada Gema Saba, Gerbang Tani dan lain sebagainya. Yang kedua itu di dunia nyatanya. Di dunia mayanya kita juga ada media center.
Media Center yang mana tadi mengikuti juga arus perubahan teknologi hari ini. Ya kita pun harus adaptasi. Tetapi ya saya sendiri sebagai ketua DPC-nya gaptek. Jadi pada akhirnya ya menyerahkan ke milenial teman-teman yang lebih memahami akan hal itu. Oke. Kan kalau misalnya nanti konstelasi untuk di daerah di Kabupaten Tasikmalaya, udah ada obrolan ke sana gitu sama partai-partai misalnya, ini bocoran aja yang terkait dengan pilkada di Kabupaten Tasik. Sampai hari ini belum. Oh, belum ada. Ya kita lihat dulu pilegnya seperti pileg apa. Dulu ya, karena biasanya semua orang sekarang nunggu hasil pileg dulu ya. Iyalah. Oke. Jadi ya kalau PKB jadi juara kan ya harus jadi satu dong targetnya. Gitu. Oke. Itulah. Nah, itu yang paling rasional ya, karena memang sudah ya paling rasional kan, harusnya seperti itu. Iyalah. Oke. Karena ya kalau misalkan PKB juara, ya nanti juga kita akan ditegur kalau cuma nargetkan jet 2. Gitu. PKB sudah juara kok nargetnya jet 2. Karena kita punya kader-kader terbaik juga ada Pak Kiai Acep Padang, ada Pak Haji Oleh, ada Kang Haji Ip yang kemarin nyalon. Itu jadi kader-kader terbaik yang memang bisa maju di Pilkada 2024 nanti. Oke. Ini terakhir Kang, kalau misalnya tadi kita sudah ngobrolin target, kemudian bicara terkait dengan mekanisme dan segala macam, menatap 2024 secara keyakinan atau optimisme Kang Ami seperti apa nih khususnya di Kabupaten Tasikmalaya gitu? Iya. Politik dan situasi dan segala macam gitu, apakah ini baik atau seperti apa? Insya Allah sih kalau di Kabupaten Tasik Kalau di Kabupaten Tasik peta politik insya Allah baik-baik saja lah 2024. Yang kedua untuk PKB sendiri, ya saya optimis PKB jadi juara di 2024 nanti. Oke. Ya kalau misalkan ketuanya nggak optimis, mau pasukanan Pak. Jadi politikus itu memang harus optimis, tadi tidak boleh baperan dan tetap optimis. Apapun kondisinya. Apapun gitu ya. kondisinya. Yang penting hajar terus gitu ya. Oke, pemirsa dan perbincangan menarik ini harus kita akhiri. Tadi kita sudah menyimak bagaimana rencana atau sepak terjang yang dilakukan oleh Kang Ami selaku Ketua DPC PKB Kabupaten Tasikmalaya yang saat ini menduduki Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Kita lihat seperti apa, karena optimisme itu menjadi kunci utama untuk bisa salah satu kesuksesan. Sampai di sini perjumpaan kita di layar demokrasi edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.